setiap perjalanan dia itu selalu kayak orang ngerasa diikutin. Ngeliat sosok perempuan yang memang katanya tuh kayak orang mau minta ditolongin lah. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Indra. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Nah, cerita kali ini ada cerita dari salah seorang pendaki nih. Di pendakian ini dia ngalamin berbagai macam hal sampai temennya ini bertemu dengan sosok yang meminta tolong untuk diantarkan turun dari gunung tersebut. Langsung aja kita sapa Bang Hafid. Apa kabar Bang? Halo. Gimana, sehat Bang? Alhamdulillah. Kesibukan apa nih? Kesibukan saat ini ya masih biasa aja sih kalau ini. Kerja? Kita wirausaha. Oh, wirausaha. Oke. Nah, lu mau cerita tentang pendakian lu sama teman-teman lu itu di Gunung Gede ya? Betul. Boleh tahu itu tahun berapa Bang? Itu kurang lebih di tahun 2010. 2010. Boleh di-spill sedikit nggak Bang kejadian yang dialamin tuh pada saat itu apa aja? Itu lebih ke terutama hal mistis waktu itu. Kedua ya ada juga hal-hal yang apa ya mungkin persiapan kita lah gitu, fisik juga gitu, karena ketika itu ada tim kita juga, teman-teman kita yang ngalamin cedera. Gitu. Cuman yang paling kita ingat sampai sekarang pun ya hal-hal mistisnya sih. Gitu. Oke, buat kalian yang penasaran sama cerita Bang Hafid, kejadian mistis apa yang dialamin sama Bang Hafid beserta teman-temannya di pendakian Gunung Gede, tonton terus video ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau ingetin kalian nih, buat kalian yang belum subscribe, buruan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Dan buat kalian juga yang pengen cerita, kalian bisa follow aja akun sosial media Indra Stories, atau kalian bisa kirim WA ke nomor yang gue cantumin di deskripsi. Ya udah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Oke, Bang Hafid, boleh diceritain tuh Bang, kejadiannya kayak gimana tuh? Ya waktu itu di kurang lebih tahun 2010, kita tuh sebenarnya dari alumni sekolah, dan waktu itu memang ada beberapa adik kelas yang ikut gabung karena memang dia pemula, pengen tahu ya, ikut pencinta alam juga waktu itu kan, dan salah satunya juga ada perempuan di situ yang ikut. Gitu. Nah di awal sih ya kita have fun aja, biasa kita naik gunung gitu kan, kita juga bawa adik-adik kelas kita waktu itu, dan mulai terlihat kayaknya tuh si perempuan ini kita awalnya nggak tahu kalau dia tuh kayak indigo lah, bisa lihat sesuatu hal-hal yang mungkin kita sendiri nggak tahu apa yang dilihat waktu itu. Waktu itu kita naik dari Gunung Putri, trek kita dari Gunung Putri, rencana turun kan kita trekkingnya waktu itu mau Gunung Putri lalu turun Gunung Gede Cibodas kan. Lintas berarti? Betul. Mulai berasa itu memang dia di pos 2, kalau kita lihat tuh udah kayak orang hipo lah, kelihatan banget itu kan. Karena waktu itu kita juga adalah dokumentasinya, kayak video-video gitu kita buat, sengaja kita buat waktu itu. Nah di pos 2 udah terlihat kayak orang hipo, udah kayak orang-orang panik gitu, tapi mungkin saat itu dia nggak mau rasain gitu kan, karena mungkin buat itu emang pertama kali naik gunung ya. Dari situlah kejadian yang awalnya target kita naik itu kan kurang lebih ya biasanya umumnya sekitar 8-9 jam ya kan, kalau normalnya kalau orang ya, apalagi kita ajak pemula ya kan, target kita. Nah di sini itu kita tuh sampai sore
Sampai sore. Ya kita berangkat pagi, ya maksudnya kita mau mulai naik itu sekitar jam 10 pagi lah, jam 11 pagi kurang lebih. Itu kita sekitar jam 4 sore aja masih berada di pos 3. Pos 3. Pos 3. Okay. Mulai terasa aneh. Melewati ya, kita lihat dia di pos 2 udah mulai kayak hipo, nah di pos 3 itu kayak orang udah mulai kayak panik. Sorry Bang, yang mulai aneh itu siapa nih? Nah si perempuan ini. Oh, si perempuan dan ini. ternyata ya baru tahu dia itu indigo bisa lihat itu ya. Nah, setiap perjalanan dia itu selalu kayak orang ngerasa diikutin. Merasa diikutin. Ya kita kan awalnya memang yang nggak pernah sih, jujur selama ini gue sendiri kalau naik gunung nggak pernah gitu kayak yang ngerasain hal-hal gaib atau apa. Tapi memang kalau kayak ini sih ada, tapi kalau ketika baru nih ngajak orang gitu kan, dia bisa ngelihat hal-hal gaib kayak gitu kan. Ya kita sendiri kan jadi kayak orang apa sih, parno lah ya, kayak orang kok gitu loh. Suges. Ya sugesnya tuh udah mulai tuh berasa tuh. Nah itu kejadian udah agak sore, sekitar pukul 4:30 gitu. Dan kondisi waktu itu udah gelap, mulai gelap, kita juga belum sampai mau sampai pos 4 kalau nggak salah itu. Kondisi hujan. Nah setiap perjalanan itu dia selalu ngomong ada sosok-sosok yang dia lihat selama perjalanan itu. Nah dari situlah kita kayak udah mulai lambat, perjalanan lambat. Setiap dia kayak gitu tuh berhenti gitu kan. Ya kita kan jadi panik kan. Nah singkat cerita, kejadiannya itu udah mulai gelap. Nah karena kita ngerasa ini kayak kurang, udah nggak bener nih gitu selama perjalanan. Dia udah ngerasa kayak ada yang ngikutin, terus apa aja dia tunjuk tuh. Gitu. Kita ber-8 orang itu udah jadi kayak ketakut, kayak ikut ke bawah dia gitu, situasi dia saat itu kan. Ya mau nggak mau, lalu kondisi hujan, ya mau nggak mau kita ngecamp tuh di situ. Buatlah tenda di situ. Nah di dalam tenda itu dia pun jadi kayak orang ngerasa sosok itu tuh ada terus, kayak ngikutin dia terus gitu. Dan selalu bilang kayak sosok kakek-kakek lah gitu. Kakek-kakek gede gitu, dia bilang kakek-kakek itu terus yang ada lihat. Dan selain itu dia mungkin ada ngomong ada anak kecilnya lah, kayak gitu. Dan di dalam tenda tuh ya karena kita juga khawatir ya kan kondisi dia, kedua juga di situ banyak pemula yang naik gunung kan, kita juga nggak mau ngambil resiko lebih, ya kita ngecamp di situ hujan. Sampai ya dia kayak gitu ya, kita tuh kayak doa bareng lah gitu kan, pengennya ya nggak ada hal yang kita inginkan kan gitu ya. Nah dari situ kondisi hujan itu itu mulai tuh kayak mencekam lah tuh. Selalu dia dibayang-bayangi hal-hal yang ya pokoknya dia kayak nunjuk sekitar ya, kita sendiri kan yang lain nggak bisa lihat itu gitu kan. Dan tapi kalau ngerasain ini memang pas kejadian itu ya kita kayak ngerasain parno juga kan. Ya merinding lah apa gitu kan, karena dia nyebutin sosok-sosok yang dia lihat gitu kan. Yang terutama itu ya kakek-kakek itu gitu. Jadi pada ke bawah suasana semua. Betul, tuh ya. Udah ke bawah suasana, lalu kita ya doa lah gitu, zikir apa semua di situ. Yang ya buat stabilin kita lah di situ, karena kondisi juga hujan. Kita pasang tenda pun satu tenda itu ya memang kurang lebih 8 orang yang memang kita buat neduh gitu kan, sama buat ya nenangin dia lah gitu, karena kondisi malam. Nah dari situlah kejadian-kejadian aneh tuh itu kita sampai nggak tidur, yang memang kita nunggu pagi lagi deh gitu kan. Di situ pun ada orang trekking yang lewat, ya cuman kan sekedar lewat gitu kan. Nyapa kita yang memang ya udah nggak apa-apa nih, cuma kayak kaget aja, atau kita nggak mau bilang ke mereka yang bahwa si perempuan ini tuh ngeliat hal-hal yang gitulah, mistis lah menurut dia. Nah dari situlah kita juga pun ke bawah suasana malam itu, kondisi hujan,
yang paling kita buat takut tuh yaitu dia kayak interaksinya tuh, sosok yang dia lihat itu ya kayak orang tua gitu. Ya mungkin entah apa gitu yang dia pikirin, tapi dia sendiri kayak nutup-nutupin apa yang dia lihat gitu. Karena dia bilang ntar ada anak kecilnya lah. Kan ya pokoknya serem sih. Kalau kita ada di kejadian itu serem banget. Kayak ya kita sendiri ngerasain gitu, takutnya itu kita ngerasain. Nah, singkat cerita pas paginya lah sampai kita nggak tidur waktu itu, kayak ya karena khawatirin dia ini nih gitu, khawatirin dia ini yang kayak orang ketakutan sendiri gitu kan, sampai ya kita sampai doa bareng gitu kan. Banyak kejadian yang mulai kayak kita tuh nggak boleh ke atas, nggak boleh lanjut gitu kan. Tapi satu sisi kita itu ngajak pemula yang rata-rata kan dia pengen tahu kan gitu kan. Jadi kayak orang bimbang juga nih ya, antara kita mau lanjut atau kita mau turun kan gitu. Cuman si perempuan ini pun ya karena dia baru pertama kali naik, dia pun pengennya lanjut gitu kan. Padahal kita juga sebenarnya dari kejadian semalam aja udah khawatir kan gitu. Nah, singkat cerita pagi itu kita udah menjalan dan masih kayak begitu. Dia masih masih kondisi udah terang lah kita ngomong ya. Dia masih kayak ngeliat sosok-sosok yang kayak dia tuh ngerasa diikutin. Tapi sosok yang sama atau beda lagi tuh Bang? Dia sih bilang ya pas di jalan itu dia nggak pernah mau ngomong siapa-siapanya gitu. Ketika kita tanya siapa apa sih gitu, apa sih. Jadi kayak ngerasa dia harus ya nggak mau ngungkapin, karena dia juga ngerasa nih kalau dalam hati ya mungkin pengen banget tahu gitu seperti apa sih di puncak nanti kan gitu. Nah, mulai satu persatu nih ke teman kita nih kayak ada dibikin kayak cedera lah. Wah, di saat itu tuh kita perjalanan, salah satu teman kita tuh ada yang kayak terpleset nih, dan anehnya bukan jalurnya pun bukan jalur-jalur yang terjal ya. Jadi kayak jalur biasa memang kok dibikin kayak jangan naik lah ya, gitu. Dan mulai nih si perempuan ini emang karena dari awal pos 2 aja udah kayak orang hipo. Dan mungkin dari situ dia juga udah ngerasa takut atau apa. Kejadian lagi di perjalanan itu kayak orang hipo lah, tiba-tiba dia kayak ngeliat sosok-sosok lagi lah kan gitu. Kedua kita juga ditiban juga tuh teman kita yang cedera kan gitu. Cuman satu sisi udah tanggung nih, ya mau nggak mau kita kepecah, tim itu kita kepecah. Terpecahnya apa? Karena kita kehabisan minum. Kehabisan minum. Nah, kehabisan minum itu kita terpecah. Nah, kita sebagian itu ngecamp lah di situ sama si perempuan ini, dan 3 orang termasuk gue juga waktu itu mau nggak mau kita naik duluan, trekking naik duluan, karena emang airnya itu kan ada di puncaknya Surya Kencana kan, mata air itu kan. Kita jalan duluan itu ya memang salah satunya yang kita bawa itu yang pemula naik gunung. Jadi ada di kelas kita waktu itu kita ajak kita yang pemula naik gunung, dan di perjalanan pun karena sugesnya kebawa sama si perempuan itu, jadi kayak orang yang ngalamin hal-hal yang takut di jalan itu. Gitu. Kondisi siang, lalu trekking juga kita jarang batu ketemu pendaki lain waktu itu. Jadi mau nggak mau ya kita lanjut. Nah, dalam hati pun ya mau nggak mau nih, satu sisi kita juga perlu air ya kan, kita lanjut. Kondisinya pun hujan waktu itu kan. Nah, Surya Kencana itu emang, nah singkat saya udah nyampe tuh di Surya Kencana, kondisi hujan kayak badai. Jadi hujan, jalan kita bertiga, jadi 2 pemula itu. Kita jalan. Nah, salah satu itu juga yang ngalamin hal yang kayak orang takut. Orang takut kayak orang kayak gimana sih, kebawa lah, kayak kebawa. Nah, kita juga nggak tahu tuh apa yang dia pikirin atau apa ya kan.
Sampai ya udahlah, ya namanya kita anggap kita ngelindungin mereka lah gitu. Satu sisi kita lindungin mereka, kita ke mata air waktu itu kan, ke Surya Kencana kita mata air. Nah kita balik tuh, ya alhamdulillah dapet tuh airnya kan. Kita balik, ya memang kondisi teman kita tuh salah satunya yang perempuan itu masih kayak gitu, ketakutan. Yang kedua pun yang cedera itu, dia jalan pun ya mau nggak mau harus kita papa waktu itu. Kita papa. Nah, yang buat kita takut waktu itu, si perempuannya ini tuh kayak ngalamin hal yang di luar dugaan kita nih. Entah apa gitu, dia kayak mau kayak interaksi lah ke sosok itu gitu kan. Jadi kalau kata teman saya yang di camp itu, dia tuh kayak sempet kayak ngobrol sendiri waktu itu. Kayak ngobrol sendiri asal ditanya, makanya kalau nggak didampingi nggak tahu lah apa yang terjadi waktu itu kan. Nah didampingi temen kita tuh waktu itu, dia bilang ini dia ngobrol sendiri gitu. Ya entah sama makhluk gaib itu atau sosok yang dia lihat atau kita juga nggak ngerti. Tapi nggak kayak orang kesurupan, jadi kayak orang apa sih gitu, kayak usir sana gitu atau jangan apa gitu yang, tapi dianya nggak kayak orang kesurupan umumnya ya kalau kita ngelihat kayak orang ya kesurupan dia ngomongnya ngelantur. Ini nggak, dia kayak orang ya nyuruh pergilah atau apa tadi gitu. Nah itu yang bikin takut teman-teman kita yang ngecamp itu di situ. Jadi dia kayak berinteraksi seakan-akan tuh sana gitu, jangan ganggu bahasanya gitu. Jangan ganggu. Nah si sosok yang dia lihat ini infonya sih yang menurut teman bilang itu masih sama gitu, kayak orang tua yang kayaknya emang tuh nggak ngebolehin kita tuh lanjut. Yang nggak ngebolehin kita lanjut. Makanya kata teman yang waktu itu satu camp sama dia tuh yang di tenda, ya kita waktu kita kan nggak ada HT buat komunikasi, nginfoin yang waktu itu ya gue sendiri lagi ngambil air kan waktu itu, nggak bisa komunikasi ini harus kemana harus gimana kan. Nah disitulah si perempuan itu kayak ngalamin hal yang ya interaksi itu tadi. Nah si yang cedera mulai tuh kepanikan kita tuh, dia tuh kayak orang tidur tapi ngigonya tuh aneh. Ngigonya tuh aneh gitu. Jadi kayak mungkin kalau dibilang kayak direp-rep lah ya. Kayak orang direp-rep gitu. Dia itu ngomong kayak bahasa logat-logat Sunda lah gitu. Logat-logat Sunda yang seakan-akan tuh ngapain gitu. Pada mau ngapain kan gitu. Tapi bukan, kembali lagi kayak nggak kesurupan gitu, kayak dia kayak ngigo gitu, kayak orang ngapain gitu. Itu yang buat kita tuh khawatir, nih sebenarnya ada apaan gitu ya. Karena memang jujur yang kita ajak ini memang kebanyakan pemula yang pertama kali waktu itu naik gunung gitu, yang pengen tahu. Ya kalau kita cerita kan, kalau namanya orang udah pernah naik kan, kita cerita ke teman-teman, ke apalagi di kelas gitu kan, alumni, ya penasaran mereka kan gitu kan. Nah di sini yang ikut itu rata-rata yang memang pemula saat itu. Berarti belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Makanya kejadiannya pun yang ngalamin waktu itu si perempuan ini pemula waktu itu, dan 3 orang juga laki-laki itu pemula. Termasuk yang cedera. Termasuk yang cedera, makanya ketika dia cedera, dia istirahat, dia tertidur waktu itu di camp itu. Nah itu dia kayak orang kerep-rep lah. Berarti ini setelah ngambil air itu, Pak? Iya, setelah ngambil air itu. Setelah ngambil air kita balik ke camp, ya emang kita buat di camp itu. Karena satu sisi mereka juga pengennya lanjut gitu kan. Yang rencana kita tuh ya emang dari Gunung Putri kita lintas ke puncak Gunung Gede kan, turun di Cibodas nantinya. Ternyata ya memang nggak kesampaian, belum sempet sampai kita ke puncak gedenya, belum sampai waktu itu, karena masih
Iya, pos terakhir Gunung Putri ya mendekati Surken lah waktu itu. Kita mau nggak mau bikin tenda di situ. Oke. Jadi belum sempat sampai ke, ya kita lewatin yang pemula, yang lainnya tuh belum sampai lewat ke Surken lah ya. Disitulah kekhawatiran kita nih antara mau lanjut lagi atau enggak. Cuman satu sisi, si perempuan ini yang masih ngerasa sosoknya ini tuh masih ngikutin dia terus. Yang kakek-kakek itu. Betul, kakek-kakek itu yang kayaknya tuh dia juga nyimpen yang nggak mau diumbar, karena kepanikan kita tuh waktu malamnya aja buat kita tuh panik. Ya panik di sini ya takut lah bahasanya kan. Tiba-tiba kok dia bisa lihat ini, lihat itu, yang tadinya kita pengennya fun aja naik gunung, kita pengen ini kan. Tapi ini yang bikin parah ya itu, kita kebawa ketakutan dan keresahannya dia malam itu. Ya sampai di siangnya pun dia masih diikutin sosok itu. Gitu. Ditambah lagi yang cedera itu yang memang egonya itu kayak orang, ya kayak bahasa-bahasa logat Sunda yang ulah janganlah gitu. Janganlah gitu. Ada teriak-teriak kayak gitu. Tuh melarang ya. Ya mungkin kayak gitu, yang kayak apa gitu, jangan dilanjut lah atau apa gitu. Kekhawatiran gitu kayak entah ya atau tandanya apa kan, kita juga nggak kepikiran ke situ. Cuman satu sisi memang kekhawatirannya kita mau lanjut nanti kasihan yang cedera terutama kan. Kedua, kita juga bawa pemula yang baru tapi ngerasa pengen banget gitu kan, kok jadi kayak gini gitu, serba salah. Ya cuman kan kita ngambil tengahnya itu yang memang demi kebaikan bersama kan. Mau nggak mau kita ngecamp tuh di situ, kita nggak lanjut sampai ke Puncak Gede waktu itu. Tapi yang ngecampnya itu ya kita jadi ngurusin yang cedera itu. Yang cedera sama yang perempuan ini nih. Jadi dia juga kayak kalau dari awal aja udah kelihatan kayak orang hipo kan. Kekhawatiran kita, nah ya kebetulan ya memang waktu itu kita udah kehabisan air, lalu kita udah ambil air tuh, trekking 3 orang itu ngambil air mau nggak mau. Disitulah mulai tuh yang cedera itu udah mulai kayak ngelantur, malah yang cedera nih entah dia kayak kebawa sama yang semalam itu, karena memang kalau kita lihat ya masing-masing kan satu tenda itu 8 orang itu kita bisa ngeliat tuh muka-muka teman-teman kita ya kan, yang takut lah, yang panik, yang kayak seakan-akan mungkin kalau kita cerita tuh ketika waktu di bawah ya kayak orang trauma, kapok. Kayak orang kapok, apalagi yang pemula kan. Ya kita juga kan padahal kalaupun kita sendiri ngalamin ya mungkin kita nggak pernah mau cerita hal yang mistis lah, yang apa yang buat karena kan tujuan kita bukan ke situ kan. Kita naik gunung itu yang memang ya kita cinta alam kan gitu. Edukasi. Kita juga betul edukasi, kedua juga ya pengen ya refresh lah kita. Betul. Nah malah yang kita alamin itu hal-hal yang memang ya mistis di situ. Entah apa gitu, yang terjadi, entah ya mungkin salah satu dari kita ada yang sesumbar kan gitu ya. Yang cedera ini benar-benar kayak orang tidur tapi bukan pingsan ya. Kadang kalau ini bangun mata kebuka gitu, tapi ya udah lihat kayak orang kaget gitu ya. Gua kenapa nih gitu. Tapi setelah itu pingsan lagi nggak tuh Bang? Ya kalau dibilang pingsan kayak bukan pingsan sih gitu. Kalau pingsan kan mungkin kita tepok-tepok kayak orang nggak. Kalau dia bisa kaget gitu bangun. Bisa bangun. Tapi kalau dia terlelap lagi tidur tuh kayak orang ngigo. Berarti dia pingsan terus bangun, pingsan lagi kayak gitu? Ya kayak begitu. Tapi kalau kalau dibilang pingsan kayak ya cuma kita bangunin itu dia bangun gitu kan. Ya. Tapi kalau pingsan kan mungkin nggak bangun ya. Nah tapi tidurnya dia itu ya kayak gimana ya, kayak dibayang-bayangin ketakutan. Tuh jadi secara bersamaan kita ngalamin
si perempuannya itu diikutin terus sama si laki-laki. Nah si yang cedera ini teman kita nih dibayangin juga gitu, malah kayak dierep-erep sih tidurnya dia. Itu kekhawatiran kita, mau panik lagi dong teman-teman semua. Ya ketemulah pendaki lain, cuman kan satu sisi kalau kita ceritain hal yang mistisnya ke teman-teman lain kan takutnya mereka berpikiran nanti di jalannya kan gitu ya. Kadang kita cuma, oh nih cedera nih teman kita, dan alhamdulillah kan anak-anak gunung tuh selalu ya care-nya mantep kan gitu. Oh ini ada ini nih obat nih, itu dibantu mereka. Nah singkat cerita si cederanya ini ngalamin, ya udahlah dia kayak orang penasaran lagi nih, tiba-tiba kok kayak orang, ayo udah lu, lanjut gitu, ngajak jalan nih. Anehnya tuh kayak orang kayak, ayo ngajak jalan, nanti ada temen-temen tuh. Yang anehnya itu, lah kok nih ada temen-temen siapa nih? Ya sebenarnya ini pesannya teman-teman lain, sebenarnya kita nggak mau cerita hal ini gitu, kejadian ini ya. Cuman mau nggak mau, ini emang enak sebenarnya buat kita kulik lagi gitu kejadian ini. Ya bukan tujuan apa ya, karena nih pas kejadiannya pun kita lanjut itu ya, si yang cedera ini tiba-tiba ngomong gini, udah ayo jalan lagi, kita udah ditungguin teman-teman yang lain. Di situ kita ditungguin nih teman-teman yang lain. Wah jadi ini nah kita kan bingung, teman-teman siapa nih gitu kan, teman-teman yang dimaksud. Udah ayo jalan lah kan, cuman kan suatu sisi kaki dia tuh cedera tuh. Cedera tapi dia pengen banget jalan, pengen banget ke puncak. Nah si yang cewek kejadian nih, dia ngelihat sosok lain lagi. Tuh ngelihat sosok lain lagi, kok rame gitu kan, kok rame sih gitu kan, kok nih ini nih ada anak-anak kecil nih gitu loh. Dia tiba-tiba ngomong lagi tuh kayak gitu, timbullah kepanikan di situ. Kita lanjut lagi, cuma yang cowok ini cedera juga, yang emang dia kayak nantangin, ayo gitu, nggak apa-apa gitu. Kita nih udah ditungguin nih sama teman-teman yang lain tuh. Cuman ya kita nggak hirauin dia tuh, karena emang dalam hati ini udah nggak bener nih gitu. Karena emang pas saat dia tidurnya pun ngigonya aja udah kayak orang-orang ya ketakutan lah, kayak orang-orang apa sih ini, kayak orang entah dia kayak orang apa gitu, apa sih gitu kayak orang-orang ngigo lah. Nah disitulah kita di sini nggak lanjut, nggak ngikutin yang cowok itu. Kita ambil keputusan sendiri sama teman-teman yang lain. Kita turun, kita papah dia. Nah emang karena emang durasinya pikir kita mau turun ke Cibodas, pas kejadian turun pun malah si sosok yang cewek nih yang ngalamin lagi. Dan itu di pos yang menurut gue tuh pos yang sama. Pos yang waktu malamnya itu kita ngecamp, dia tuh kayak nunjuk di, ya kalau kita lihat kayak semak pohon gitu, yang dia bilang tuh sosok itu ngeliatin dia terus. Tapi sosoknya masih yang sama. Nah yang ini beda. Kata dia tinggi gede. Ya saat itu dia nggak ngomong ini ya, nggak di saat kejadian dia nggak ngomong sosoknya. Tapi pas ketika di bawah dia bilang itu sosoknya tinggi gede. Kondisi padahal siang, bukan malam kayak sebelumnya. Dari situlah kita kayak orang gimana ya, pengen buru-buru turun. Ini emang kayaknya udah nggak beres nih. Pendakian saat itu kita udah nggak beres karena 2 orang sekaligus ditimpa kejadian yang sama nih, dengan hal yang menurut itu tuh mistis lah waktu itu. Yang memang si yang cedera nih kayak orang udah ngerasa gimana ya, kecewa lah kalau kita lihat tuh.
Karena nggak muncak. Nggak muncak, karena di setiap perjalanan kenapa sih nggak lanjut aja gitu. Jadi muncul perdebatan di situ. Kenapa sih nggak lanjut aja gitu loh. Nah, sedangkan si perempuan ini, ya teman kita yang perempuan ini, dia selalu ketemu hal yang menurut dia tuh, ketemu sosok-sosok yang di sepanjang trek itu muncul. Gitu. Muncul, jadi dia tuh nggak sebutin tapi dia tunjuk, tuh ada lagi tuh kejadiannya kayak gitu. Jadi perjalanan tuh terhambat, ya memang jadi berhenti, kita nenangin dia duluan gitu. Udah gitu ya kita lama perjalanannya karena ada yang cedera. Nah dari situ pula dalam hati tuh, ya Allah nih pengen banget buru-buru di bawah nih ada gitu. Pengen cepet nyampe. Karena emang kalaupun kita lanjutin, perasaan kita juga yang orang awam kayak ini nggak beres nih. Ada apa gitu. Sedangkan si sosok perempuan selalu ngalamin hal yang dianggap tuh, nih kok ada apa di situ. Dan jadi kalau di bawah tuh dia cerita sosok besar yang dia lihat, jadi tinggi besar, ya muka agak serem gitu. Lalu muncul si kakek-kakek itu katanya selalu ada gitu kan, sama sosok perempuan turun itu. Perempuan yang kalau dia lihat tuh katanya dia duduk aja gitu, kayak orang nunggu gitu. Tapi dia ngikutin terus. Tapi enggak, kalau yang perempuan itu kata dia, wah, cuman ngeliatin dia aja gitu, kayak orang mau minta ditolongin lah. Bahasanya dia tuh ketika di bawah. Jadi dia ngeliat sosok itu, tapi dia pas kita trek di jalan turun itu dia nggak mau ceritain sosok itu. Tapi ketika di bawah dia baru apa aja sih yang dia lihat itu ketika dia ngalamin itu gitu. Yang cewek ini selalu dimunculin hal-hal mistisnya tuh, dia selalu lihat sosok-sosok yang menurut dia tuh kayak pendaki juga gitu kata dia. Dan lebih sering katanya ada anak-anak kecil. Nah mulai kena benang merahnya tuh ya itu kok si cewek ini memang udah ada mandatnya itu gitu oleh sosok mistisnya itu. Nah sedangkan yang cowok nih, yang teman kita yang cowok nih yang cedera itu pengennya lanjut gitu. Berarti kan bertolak belakang tuh kalau karena emang di saat itu kan kita nggak bisa cerna, karena kan muncul kepanikan itu kan. Kita kan nggak bisa ngambil keputusan, oh ini harus lanjut apa enggak gitu. Sedangkan kita ngambil tengahnya, kita turun gitu. Karena kekhawatiran kita yang pertama ada yang cedera, kedua ya si perempuan ini selalu dibayang-bayangin hal-hal mistis selama kita naik, dan turun pun sama. Nah yang turun itu yaitu dia sampai ngeliat sosok yang benar-benar menurut dia, ngeliat sosok perempuan yang memang katanya tuh pengen ikut gitu, pengen bantu turun. Ceritanya ya paling itu yang bisa gue cerita. Nah sebenarnya gue penasaran sih sama kedua teman sependakian lu ini, yang perempuan sama yang cedera itu ya Bang. Kalau misalkan gue lihat ya, maksudnya gue cerna ceritanya, itu mungkin cederanya dia itu ada hubungannya untuk larangan dia untuk ngelanjutin tuh. Iya. Ya. Soalnya yang anehnya itu memang pas dia cedera itu memang bukan trek yang sulit ya, bukan trek yang terjal gitu. Cederanya pas di mana tuh Bang kalau boleh tahu? Itu kejadian kita ngelewatin, jadi pas malamnya kejadian yang aneh itu, ya pagi kita lanjut trek, ya pokoknya udah sampai di alun-alun. Kurang lebih dia alun-alun Gunung Putri, dia ngalamin itu. Padahal kan kalau di alun-alun itu kan jalannya datar. Betul. Gitu. Jadi kayak orang kok kayak orang tak kram atau apa gitu, tiba-tiba dia ngerasain itu, dia tiba-tiba duduk ngerasain sakit itu gitu kan. Kedua ya kayak ketika kita ngecamp itu istirahat, ya itu dia kayak orang langsung capek, langsung tidur. Itu setelah ngambil air tuh ya? Ya setelah ngambil air. Nah kalau yang si cewek ini sebelum pendakian nih, sebelum melakukan pendakian bareng sama lu dan teman-teman yang lain, dia punya histori seperti itu nggak? Sering ngeliat sosok? Kalau dibilang sih, nah pas
sebelum kita naik itu emang nggak pernah cerita. Nggak pernah Dia itu cerita. bisa ngeliat sosok-sosok kayak gitu kan, ya makanya kan kita fine aja jalan kan. Berarti kelihatannya pas pendakian. Betul, makanya dia cerita itu ya setelah pendakian dia baru cerita. Iya, iya. Kalau dia itu ya bisa lihat sosok-sosok seperti itu gitu. Si cewek ini cerita nggak sih sosok kakek-kakek ini siapa sebenarnya gitu? Kalau menurut cerita dia sih dia nggak tahu detailnya itu siapa, tapi setiap dia ngeliat sosok lain dari kakek-kakek itu tuh kayak anak kecil lah, gitu tuh pas naik tuh malam dia ada anak kecil lah, terus yang turun dia juga ada yang tinggi besar gitu dia. Nah memang selalu kata dia sosok itu selalu ada aja gitu. Oh, si kakeknya muncul, ini. si kakek itu. Nah pas dia kan sempat interaksi tuh, interaksi kayak ngusir atau apa gitu. Dia nyampein nggak sih kata-katanya dia itu yang disampaikan tuh kayak gimana gitu, cara dia ngusirnya itu? Kalau pas saat itu emang dia ngomong jangan ganggu gitu. Jangan ganggu saya, jangan ganggu. Ya entah siapa yang dia maksud kan, di saat itu kita kayak orang masing-masing tuh kita doa, bisa yang awam kan ya kita doa aja ya, gitu sendiri, ya Allah zikir ya apa yang kita bisa ya baca kan ayat kursi. Dia sendiri interaksi kayak gitu ngusir, yang menurut dia tuh ada sosok yang ya menurut dia serem lah, karena kejadiannya dia selalu kalau yang serem itu selalu tutup matanya gitu kayak orang kayak mau nangis gitu, takut. Di situ yang kita panik. Ke bawah takutnya, karena emang udah kejadian gelap, kita terpaksa bikin tenda di situ. Kondisi hujan waktu itu yang udah nggak kepikiran apa-apa lah, kayak mungkin bahasanya ya parnonya tuh kita selamat aja untung. Gitu loh waktu itu. Karena emang benar-benar baru kali itu gue ngalamin naik gunung ya kejadian kayak gitu ya. Nah kalau temen lo yang cedera ini dia sempat cerita nggak di bawah? Sempat cerita pun ya dia ya itu tadi, dia nggak ngerasa mistisnya, cuman kalau dia bilang itu dia itu disuruh lanjut. Kalau kan kita bilang lu ngigo apa gitu, lu mimpi apa atau ada apa sih gitu. Ya kalau dia bilang dia malah lanjut gitu, karena dia bilang kita udah ditungguin tuh. Nah tapi dia nyampein nggak sih Bang, yang nyuruh dia untuk lanjut itu siapa gitu? Yang maksudnya pas di saat dia nggak sadar atau pingsan lah, katakanlah dia pingsan, dia melihat sosok siapa yang akhirnya menyuruh dia itu untuk lanjut gitu? Kalau dia bilang sih kayak anak-anak gunung juga. Kayak pendaki juga. Kayak pendaki juga yang dia kira tuh ya kayak kita, kayak teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak mimpinya dia atau ngigonya dia tuh kayak gitu. Alam bawah sadarnya dia. Betul. Lah ya. Jadi dia kalau disuruh tuh ayo jalan gitu terus gitu. Gitu sugestinya dia tuh seperti itu. Makanya kan ya bertolak belakang nih gitu kan. Sedangkan yang cewek selalu ngeliat kayak ditahan-tahan gitu kan. Dilarang gitu sampai dia janganlah gitu kan. Sampai gitu lah. Sedangkan yang cowok disuruh terus naik gitu kan ya. Kayak ini apa nih gitu, kita bakal ngalamin apa kan gitu. Nah disitulah kita ngambil keputusan, udahlah kita ngambil yang terbaik aja gitu, karena kalau kita lanjut lagi pun nanti perjalanan makin jauh. Betul. Karena kita belum sampai puncak gedenya kan gitu. Tapi dia nggak pas di pendakian ya, pas dia bilang kita udah ditunggu, dia di situ nggak nyampein ditunggu dengan siapa gitu. Enggak ya? Dia nggak nyampein. Cuman dia bilang di bawah ya. Dia bilang yaitu kayak pendaki lain mengajak kita lanjut. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu video di Indra Stories kali ini. Dari ceritanya Bang Apit, gue bisa sedikit nih menyimpulkan atau menyampaikan pesan. Jadi buat kalian yang mau mendaki, persiapkan mental, fisik, dan juga alat-alat. Dan jangan lupa berdoa dalam melakukan pendakian. Dan yang paling utama adalah bawa turun kembali sampah kalian. Ya udah, gue Indra dan Bang Apit pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.